diam-diam ada yang tersiksa karena cemburu dengan tingkahmu. Nah, jadi untuk general reading kali ini ya, Clarissa akan prediksi ya, siapakah dia, seseorang yang diam-diam ada yang tersiksa karena cemburu dengan tingkahmu ya. Perlu diingat, disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general ya. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Bagi kamu yang merasa readingan ini nggak cocok untuk kamu ya, jangan dipaksakan, berarti readingan ini untuk orang lain energinya, jadi bukan untuk kamu. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja Clarissa akan mulai melihat ya. Saya akan melihat siapakah dia, seseorang yang diam-diam tersiksa karena cemburu dengan tingkah kamu. Seperti apa dia, seseorang yang diam-diam tersiksa karena cemburu dengan tingkahmu? Siapakah dia, seseorang yang diam-diam cemburu karena tingkahmu? Siapakah dia, seseorang yang diam-diam cemburu karena tingkahmu? Oke, jadi di sini Clarissa akan ambil satu kartu yang paling kuat energinya. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang berdealing dengan kamu ya, sedang terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu, meskipun sejatinya antara kamu dan dia ini sepertinya sering ada selisih paham karena salah satu di antara kalian ini memang memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Dan rasa cemburu ini timbul bukan karena dia benci sama kamu, melainkan rasa terlalu sayang dia terhadap diri kamu, dan seolah-olah orang ini tuh takut merasa kehilanganmu ya, yang membuat rasa cemburu dia ini sering sekali bergejolak dan menimbulkan amarah yang tak terkendalikan dari diri kamu kayak gitu. Dan di sini memang yang Clarissa lihat ya, pada saat awal pertama kali dia berkomitmen dengan kamu ya, memang dia ini sepertinya nggak main-main. Dia berharap ya bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang ingin dia perjuangkan sebagai calon masa depan kehidupan cintanya dia. Tetapi terkadang ya, tanpa kamu sadari, ada beberapa tingkah kamu tuh yang sering banget ya memicu rasa cemburunya ya. Kayak misalkan ya, mungkin saja beberapa di antara kamu tuh terkadang lupa ya, pergi tidak berpamitan dengan dia, atau mungkin beberapa di antara kamu tuh masih sering ya bermain sosmed ya, atau mungkin ya beberapa di antara kamu tuh terlalu dekat ya sama rekan kerja kamu yang sejatinya itu adalah lawan jenis kamu. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah teman kamu, partner kerja kamu ya, tapi tetap ya, di mata orang yang sangat mencintai kamu itu bisa memicu rasa kecemburuan yang sangat dahsyat. Bahkan saat ini ya, saya merasa ada beberapa di antara mereka itu yang mulai cuekin kamu, mulai mendiamkan kamu ya, mulai menjaga jarak dengan kamu karena ada tingkah kamu tuh yang membuat diri dia jadi merasa cemburu terhadap diri kamu. Tapi tidak dia katakan, tidak dia utarakan, tapi sebenarnya dari perbedaan perilaku dan sikapnya itu sudah terbaca bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, sedang ada sesuatu hal yang memicu rasa kecemburuannya. Tapi mungkin di sini ya, mungkin kamu kurang peka, atau mungkin kamu nggak sadar gitu bahwa tindakan kamu itu yang ternyata membuat dia jadi menjauhi kamu atau cuekin kamu seperti itu. Jadi untuk kedepannya
ya kamu harus lebih bisa membatasi diri mana yang boleh kamu lakukan dan mana yang tidak. Terlebih kamu tuh saat ini sudah mempunyai pasangan. Terkadang memang tindakan kehilafan kita inilah yang membuat pasangan kita ini jadi ngambek sama kita, tapi kitanya nggak ngerti gitu ya. Karena ya beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang dia nggak suka cekcok ya, dia orangnya nggak suka ribut gitu ya. Tanda salah satu dia marah sama kamu ya ketika dia cuekin kamu. Jadi ketika dia cuek sama kamu artinya ada sesuatu hal yang tidak dia sukai dari kamu. Seperti itu ya guys. Jadi harus jaga sikap. Jangan sampai cemburu ya, membakar hati gitu. Kita lihat lagi di sini. Ya, bagaimana energinya seseorang yang tersiksa karena cemburu dengan tingkahmu. Oke. Kita lihat. Ada kartu Six of Swords ya. Meskipun ya saat ini ada beberapa di antara kamu tuh yang sedang dicuekin dia, ya, ada yang sedang dijauhi dia, tapi percayalah, sejatinya orang ini tuh nggak akan bisa melupakan kamu, ya, dia tidak akan bisa jauh dari hidup kamu untuk selamanya, gitu. Karena cueknya dia saat ini tuh sebenarnya bukan karena dia nggak suka sama kamu, tapi karena ada tingkah lakumu yang membuat dia jadi merasa cemburu, gitu. Ya meskipun saat ini ya kayak gelagat dia nih pura-pura sok-sok nggak butuh diri kamu, sok-sok pura-pura bisa hidup tanpamu, tapi sejatinya orang ini tuh dia tidak akan pernah sanggup ya jauh dari kehidupan kamu. Bahkan saya pun sempat melihat pada saat flashback ke belakang, kamu tuh sempat pernah berjarak sama dia dalam durasi waktu yang cukup lama. Tapi tetap gitu, kalian berdua ini sama-sama saling pantau ya. Dia pantau kamu, kamu pantau dia. Yang artinya ya kalian berdua ini seolah-olah seperti dua insan yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena sejauh-jauhnya kalian berpisah, ujung-ujungnya kalian akan sama-sama saling mencari satu sama lain. Ya, kalau nggak kamu yang cari dia, ya dia yang cariin kamu. Seperti itu. Terus yang menjadi hambatan terbesar di dalam hubungan kamu ya, selain rasa cemburu ya yang kalian rasakan, mungkin pasangan kamu ini tipikal orang yang sejatinya kurang bisa memahami apa yang menjadi keinginan kamu. Sehingga kayak kamu tuh sering banget ngerasa jengkel ya, ngerasa makan hati gitu. Karena ya kenapa gitu, kamu tuh udah cukup lama kenal sama aku gitu, tapi sampai detik ini kayak kamu tuh masih belum tahu ya apa yang sebenarnya aku inginkan dari kamu atau dari hubungan ini gitu. Sehingga jatuhnya tuh hubungan ini kayak terjebak dalam situasi yang muter-muter gitu aja ya. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang tersiksa karena cemburu dengan tingkahmu. Wow. Dan di sini saya melihat ya bahwa beberapa di antara mereka ini sebenarnya sangat berharap ya, sangat berharap bahwa kedepannya hubungan ini tuh ya dibawa ke jenjang yang lebih positif. Itu harapan terbesar dia. Tetapi ketika dia melihat sikapmu, dia melihat tingkahmu ya, terkadang tuh membuat dia jadi merasa ingin mundur gitu ya, tapi nggak bisa karena
di antara mereka ini sepertinya pernah sempat mencoba untuk menjauh dari hidup kamu, berusaha melupakan kamu, ya. Tapi ujung-ujungnya gak bisa lupa. Justru malah membuat orang ini kembali lagi ke kamu, ya. Saya pada akhirnya ya sudahlah gitu. Dia siap menerima segala bentuk kekurangan kamu asalkan kamu tahu ya cara membatasi diri, apa yang boleh kamu lakukan dan apa yang tidak. Karena kalau masih seperti ini ya dia takut gitu ya membayangkan masa depan yang indah bersama kamu. Padahal jika dilihat dari energinya, orang ini tuh cinta mati loh sama kamu, ya. Dia rela mengorbankan apapun itu asalkan demi bisa bersatu dengan kamu, ya. Mungkin ada beberapa di antara mereka ini yang rela mengorbankan pekerjaannya. Mungkin beberapa di antara mereka ini ada yang apa ya, rela menghabiskan waktunya bersama kamu, ya. Mungkin ada juga di antara mereka ini yang ya mereka rela gitu ya mati-matian hanya demi bisa satu lokasi dengan diri kamu, seperti itu. Jadi diingat ya pengorbanannya. Jangan diingat yang nakal-nakalnya, tapi kamu juga harus mengingat seberapa besar pengorbanan dia untuk kamu gitu. Karena nuruti kelemahan seseorang mah banyak gitu, tapi yang perlu kamu harus tahu, kamu juga harus mengingat pengorbanan apa yang sudah dia lakukan demi diri kamu. Kita lihat lagi, ya. Terus saat ini tuh aku ngelihat ya bahwa dia tuh makin kesini makin stres loh, ya. Makin kesini dia makin tersiksa, ya. Karena rasa cemburu dia yang sepertinya tuh sudah membabi buta gitu. Karena ya mungkin ada aja ya di antara kamu tuh yang sengaja ingin tes ya seberapa besar nih ya rasa cinta dia ke aku, ya. Kamu tuh melakukan tindakan yang sifatnya itu manas-manasin dia, ngompor-ngomporin dia gitu ya, yang membuat dia ini makin tersiksa, makin stres gitu ya. Karena dia ini udah cemburu sama kamu, ya. Dia udah cemburu sama kamu ditambah, ya mungkin ada di antara kamu ini yang ingin ngetes dia ya, seberapa besar cintanya dengan cara kamu manas-manasin dia gitu. Alhasil, ya makin kesini tuh makin banyak luka yang dia rasakan. Tapi tetap ya, tidak merubah perasaan dia pada kamu. Karena kayak orang ini tuh, saat pertama kali dia berkomitmen dengan kamu, ya sudah gitu. Dia siap menerima segala bentuk resiko yang terjadi dari hubungan ini. Ya siap cemburu, siap merasa sakit hati, siap merasa ditinggalkan dan lain sebagainya. Tapi kalau ditinggalkan sih nggak siap ya kayaknya. Karena ya dia pernah sempat mencoba tapi gagal gitu. Kita lihat lagi. Dan di sini tuh meskipun ya kamu tuh bukan satu-satunya orang yang pernah singgah di dalam hatinya dia, tapi bagi dia hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa membuat dirinya dia ini jatuh cinta mati kepada kamu. Jadi bersyukurlah kamu, artinya ya kamu tuh punya suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang membuat ya dia ini tergila-gila sama kamu gitu. Meskipun ya mungkin kamu tuh sering cerewetin dia, kamu sering overthinking ke dia, kamu sering bertingkah ya kepadanya gitu. Tapi ya dia ngerasa bahwa kamu tuh cinta matiku gitu. Dan ini tuh tidak akan bisa berubah sampai kapanpun ya, asalkan kamu tidak mengkhianati cintanya dia. Karena beberapa di antara mereka ini di masa lalu dia punya trauma ya. Dia sepertinya punya trauma akan apa ya, dia ini pernah menjalin suatu hubungan tapi
gagal karena dihianati, seperti itu. Dan saat ini meskipun kamu terkadang sering banget ya overthinking kepada dia, menuduh dia yang tidak-tidak ya, tapi dia yang jauh di sana ya, saya merasa dia selalu berusaha setia sama kamu meskipun godaannya banyak ya. Kalau kamu overthinking ke dia, itu murni dari pikiran kamu sendiri, karena pada kenyataannya orang ini dia bisa menjaga hati dan perasaannya untuk kamu, karena dia tidak ingin kehilangan kamu ya. Kita lihat lagi di sini. Ya, di sini memang apabila kamu ya, kayak kamu tuh masih belum bisa peka terhadap kecemburuannya, atau kayak kamu tuh masih belum bisa merubah segala sifat yang membuat dia merasa kecewa, ya maka kedepannya tuh hubungan kamu bakal gini-gini aja ya, bakal jalan di tempat gitu. Karena hidup itu tidak akan berubah apabila diri kita sendiri tidak ada niat untuk berubah gitu. Dan hidup itu akan berubah apabila kita memiliki niat untuk merubah haluan sejak dini gitu. Dan di sini sebenarnya tuh nggak cuma dia aja yang cemburu ya ke kamu. Terkadang pun juga kamu juga sering ya cemburu kepada dirinya dia. Cuman lebih besar dia ketimbang kamu, karena memang ya dia tuh secinta itu gitu ya, sesayang itu kepada diri kamu. Bahkan saat ini tuh saya melihat kamu dan dia ini sebenarnya udah sama-sama kangen ya, tapi karena dia tidak ingin berkomunikasi dengan kamu dulu, jadi ya sudahlah, dia berusaha menahan rasa rindu dia untuk tidak berkomunikasi dengan kamu dulu. Padahal di sini tuh dia udah nggak sabar, dia udah cek kamu online ya, tapi jangan dulu dicek deh gitu. Dia udah pantau kamu dari jauh, tapi nggak dulu deh, kan aku lagi marah sama kamu, kan aku lagi ngambek. Kayak gitu. Dan di sini saya merasa bahwa makna dari hubungan kamu dan dia ini sebenarnya adalah jangan pernah takut ya untuk mengakui kesalahan, karena manusia itu tidak akan pernah ada yang benar gitu. Karena kebenaran sejatinya hanyalah milik Tuhan. Jadi jika kamu memang merasa bahwa tindakan kamu ini memicu rasa cemburunya, ya maka kamu akui, kamu berusaha meminta maaf kepada dia. Dan percayalah ya, bahwa orang ini tuh tipikal orang yang pemaaf kok gitu, asalkan tidak dengan perselingkuhan gitu. Sehilaf-hilafnya kamu, dia bakal maafin kamu gitu, asalkan tidak dengan pengkhianatan. Karena itu akan jauh lebih baik daripada menjadi seseorang yang munafik gitu ya, selalu merasa bahwa diri dia adalah yang paling benar, selalu merasa bahwa diri dia ini adalah seseorang yang NPD gitu ya. Itu akan jauh lebih baik menjadi seseorang yang mengakui gitu ya kesalahannya daripada munafik gitu. Karena sebenarnya kunci keberhasilan dari hubungan ini tuh ya dari langkah awal kamu dan dia sendiri gitu. Dan di sini aku melihat ya, saya merasa meskipun ya jalan cinta kamu dan dia ini benar-benar serumit benang ya, kayak benang kusut, tapi dari banyak kok ya, dari pihak keluarganya, dari pihak teman-temannya ini sangat mendukung penuh ya terhadap hubungan kalian. Cuman tergantung, seperti yang aku bilang, tergantung dari kamu yang menjalani, kamu siap nggak ya melewati berbagai proses yang terjadi. Ini tuh awal dari proses gitu, awal dari proses ya. Dan ini tuh masih
ujiannya tuh kayak masih belum sepenuhnya gitu. Tergantung diri kamu, apakah kamu siap nggak gitu menjalani proses tersebut. Kalau kamu siap, is okay gitu. Dan di sini saya merasa bahwa kamu dan ini sebenarnya sama-sama memiliki harapan dan ketakutan, ya. Dimana harapan terbesar kamu, ya kamu ingin bahwa kedepannya kamu bisa bersatu selamanya dengan dia. Tapi di satu sisi, yang menjadi ketakutan terbesar kamu, ya, adalah kamu merasa nggak siap apabila segala pengorbanan kamu ini akan menjadi sia-sia. Begitu pula juga dia berharap bahwa kamu tuh bisa menjadi pendamping hidupnya dia. Tapi yang menjadi rasa ketakutan dia, ya karena dia punya trauma di masa lalu, dia merasa takut apabila kamu mengkhianati dia tanpa dia sadari. Karena ya trauma yang ada di dalam jiwa dan batinnya dia ini masih belum sepenuhnya hilang. Seperti itu. Dan dalam waktu dekat sih ya akan terjadi ya komunikasi. Entah kamu yang mulai duluan atau dia yang mulai duluan, itu nggak penting. Yang terpenting tuh ya seperti kartu tadi ya, siapa yang merasa salah ya akui salahnya, minta maaf, dan tidak berusaha mengulangi kesalahan yang sama. Dan aku lihat kok ya, kalau kamu kedepannya mampu sama-sama saling menerima, sama-sama saling memaafkan, dan bisa lebih fokus kepada tujuan hidup dari hubungan ini, masa depan kamu dan ini akan indah gitu. Tapi jika kamu masih sering manas-manasin dia, kamu masih sering bersikap nggak dewasa, kamu masih sering merasa overthinking terhadap dirinya dia, ya jangan salahkan apabila hubungan ini akan berakhir sia-sia atau jalan di tempat. Karena ya secinta-cintanya orang, ya rasa cintanya itu bisa berkurang apabila seseorang yang dia cinta itu tidak sesuai sama apa yang telah dia harapkan. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi ya. Bagaimana energi dia ya, seseorang yang diam-diam tersiksa karena cemburu dengan tingkahmu. Bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam tersiksa karena tingkahmu. Bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam tersiksa karena tingkahmu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya nggak banyak bicara, jauh dari kata romantis, ya. Tapi orang ini selalu berusaha menjadi support system kamu, ya, meskipun terkadang ya kamu tuh merasa tidak diperhatikan dengan dia karena dia terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya atau urusan dunia dia sendiri gitu. Tapi apapun yang terjadi, orang ini tuh ingin tetap selalu ya ada di samping kamu, menjadi support system kamu ya, dan menjadi pelengkap hidup kamu. Ya buktinya meskipun dia ini orang yang jauh dari kata romantis, tapi orang ini tuh bisa membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Kayak gitu. Jadi kayak ya orang itu kan punya versi masing-masing ya untuk mengungkapkan ya rasa cintanya kepada seseorang yang dia cintai. Dan salah satunya dia gitu. Jadi kayak kamu tuh gak bisa menyamakan antara diri dia dengan siapapun, karena orang ini punya versi tersendiri bagaimana
cara ngebahagiain kamu seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Dan saat ini tuh ya aku ngerasa di antara kamu tuh makin kesini hubungannya makin jauh. Ya, makin kesini makin berjarak, makin kesini makin hampa. Sampai-sampai beberapa di antara kamu tuh ngerasa apakah hubungan ini masih layak untuk dipertahankan atau lebih baik mundur, memilih untuk melepaskan gitu. Karena jika dilihat tuh ya kamu ngerasa bahwa banyak sekali yang berubah dari hubungan ini, terutama sikap dia ke kamu, cara dia menyayangi kamu, cara dia memperhatikan kamu, itu benar-benar berbeda. Itu ya. Dan di sini aku ngerasa bahwa sebenarnya penghambat atau penghalang yang terjadi dari energi kamu, ya ini adalah masalah dia yang sepertinya kurang bisa memberikan banyak waktu dia ke kamu. Dia kurang bisa nge-treat kamu, sehingga membuat diri kamu ini kayak rasanya hampa. Karena bagaimanapun juga ya, dalam sebuah hubungan itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Ya, sesempurna apapun hubungan, tanpa tercipta adanya komunikasi yang baik, itu bisa memicu terjadinya awal kehancuran. Dan ini kamu alami saat ini gitu. Karena kayak kamu tuh ngerasa bahwa saat ini dia mulai mengabaikan kamu, dia terlalu happy dengan dunia dia sendiri. Dan makin kesini tuh kayak kamu tuh ngerasa banyak sekali alasan yang gak masuk akal yang dia buat gitu untuk menghindar dari kamu gitu loh. Sedangkan kamu ini tahu gitu bahwa diri dia ini kayak bukan diri dia yang sebenarnya gitu. Dia udah mulai tercium bau-bau drama, mulai tercium bau-bau sandiwara, kayak gitu. Dan di sini sih ya saya melihat bahwa sebenarnya beberapa di antara mereka ini berharap ya ada sesuatu hal yang sejatinya tuh ingin dia katakan terkait masa depan hubungan ini, tapi belum dia ucapkan ke kamu. Entah karena dia ngerasa gak enak, atau mungkin karena saat ini tuh dia ngerasa bahwa aku dan kamu ini kondisinya masih memanas. Karena ada sesuatu hal unek-unek dia ini yang sebenarnya ingin dia sampaikan ke kamu, tapi masih dia tahan. Yang jelas ini sangat berpengaruh terhadap kondisi hubungan kalian saat ini. Gak cuma kamu aja yang ngerasa kecewa, dia pun juga sama. Ya gak cuma kamu aja yang punya unek-unek, dia pun juga punya gitu. Jadi kayak alangkah baiknya ketika kalian nanti ingin berkomunikasi, komunikasikan dengan kepala yang dingin. Ya, karena setiap manusia pasti punya kendalanya masing-masing. Kamu punya kendala ke dia, dia juga punya kendala ke kamu. Selesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Dan saat ini tuh saya melihat ya bahwa dia ini sebenarnya sedang mencari ketenangan. Ya, dia sebenarnya sedang merenung, sedang berada di fase meminta petunjuk kepada ilahi, meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, terkait hubungan ini, gitu. Karena memang kayak aku tuh ngerasa bahwa kondisi kamu ini ngegantung sebenarnya. Dibilang putus, tapi masih belum pernah ada kata putus. Dibilang masih pacaran, tapi kondisinya sudah berjarak, gitu. Jadi kayak saya merasa bahwa saat ini dia sedang memohon, meminta petunjuk kepada Tuhan, berharap bahwa semesta
bisa mengembalikan keadaan hubungan ini seperti sedia kala. Karena sekecewa-cewanya dia ke kamu, dia masih mencintai kamu. Begitu pula juga kamu. Kayak sejauh-jauhnya perasaan kamu ke dia saat ini, bahwa kamu tuh nggak munafik, kamu tuh masih sayang sama dirinya dia. Gitu ya. Lepas dari apapun kontroversi yang terjadi di dalam hubungan ini. Wow, menarik ya, The Empress. Dan di sini memang saya merasa beberapa di antara kamu tuh memang di masa lalu yang membuat orang ini nggak bisa lepas dari kehidupan kamu. Kamu sama dia sepertinya pernah ya terlibat sebuah hubungan yang sifatnya itu intim gitu. Dan dia sangat menikmati itu, kamu pun juga sangat menikmati dia, karena kalian ini sama-sama memiliki hasrat yang begitu besar, karena serasa saling mencintai satu sama lain, dan itu semakin memperkuat ya rasa cinta dia kepada kamu, begitu pula juga sebaliknya. Bahkan di antara mereka ini sepertinya sering ya membayangkan fisik kamu, membayangkan dirimu, membayangkan wajah kamu ya, dikala ya mungkin hasrat menghantuinya seperti itu. Dan di masa lalu tuh memang sering ya, dulu tuh kayak masih hubungan kalian ini masih romantis-romantisnya, kalian ini sering banget melakukan dosa terindah gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu. Ya, gimana ya, bukannya aku membenarkan. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan gitu. Tapi ya untuk kedepannya kamu harus bisa lebih menjaga diri gitu. Dan untuk kedepannya sih saya melihat bahwa ya dia tidak ingin ya hubungan ini berakhir begitu saja gitu, karena dia cukup banyak sekali menikmati prosesnya bersama kamu, mulai dari awal kalian kenal, awal kalian jadian, sampai kalian menghadapi suatu kehancuran, kalian lalui bersama. Meskipun saat ini kayak kalian ini jalan masing-masing gitu, tapi dia berharap bahwa kedepannya aku dan kamu tetap utuh menjalani hubungan dengan penuh kesederhanaan ini, seperti itu. Dan di sini aku melihat ya makna dari hubungan ini yang harus kamu maknai. Belajarlah dari kegagalan yang sudah-sudah. Berhentilah mencari kesempurnaan ya, karena kesempurnaan itu tidak akan pernah ada habisnya. Cintailah pasangan kamu berdasarkan kekurangannya, karena dari kekurangannya suatu saat kamu akan mencintai kelebihannya. Begitu pula juga sebaliknya. Ketika kamu terlalu mencintai dia berdasarkan kelebihannya, maka suatu saat kamu akan kecewa ketika melihat kelemahannya, seperti itu. Dan di sini memang untuk saat ini ya banyak teman terdekatnya yang mungkin tuh saat ini sedang menasehatinya. Jadi kayak beberapa di antara mereka, dan tentunya kayak kamu ini juga kenal siapa teman-temannya, circle-circle-nya. Saat ini kayak teman-temannya itu berusaha menasehati dia gitu ya, berusaha menasehati, karena ya memang dia sangat terlihat tersiksa, terkena mentalnya, karena mungkin rasa cemburu yang saat ini ada di dalam dirinya dia, seperti itu. Dan di sini
Ya dia berharap ya untuk saat ini tuh dia bisa menikmati hubungan ini seperti dahulu. Karena gak cuma kamu aja yang ngerasa berubah, dia pun juga sama. Dia merasa bahwa saat ini tuh kayak kamu lebih banyak berubahnya, kamu tuh lebih banyak gak bisa ngerti posisinya, kayak gitu. Dan di sini yang harus kamu lakukan, ya, sebenarnya cuma satu, gitu ya. Kamu tuh sebenarnya tak ada alasan untuk bisa berhenti mencintai dia. Dia pun juga sama. Dia tak punya alasan untuk bisa berhenti mencintaimu. Karena memang ya kalian ini memiliki satu ikatan takdir energi yang sangat kuat, ya. Tetapi karena keegoisan, karena kecemburuan, kesalahpahaman, dan perbedaan sifat dan karakter yang membuat kalian ini jadi berjarak seperti saat ini, ya. Tapi apabila kalian berdua sama-sama bisa menerima segala bentuk kekurangan, percayalah bahwa suatu saat kamu akan bisa menikmati keindahan tersebut. Jadi seperti itu. Oke, thank you ya guys. Semoga readingan ini memberikan energi positif bagi kamu yang mau pembacaan tarot ya. Yang mau booking silahkan chat aja kontak WA aku ya. Ada di bawah deskripsi video ini. Thank you.